Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video-video yang lain. Aku tidak pernah kasih izin dan seperti itu ya. Jadi gimana ya, aku selalu menghimbau jadilah satu pribadi yang tangguh, yang anti skip dan anti download ya. Dan yang jadi masalah lagi sampai saat ini belum kelar juga. Ternyata channel YouTube ini di-cloning sama bajingan ya. Jadi aku ingatkan kembali, hati-hati kalau melihat channel YouTube-nya Gus Beti itu yang asli atau yang hasil cloningan ya. Aku lagi minta teman yang mempunyai kemampuan virtual untuk mengamankannya kembali ya. Semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semua. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa itu akan menjadikan bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi ini begini ya. Sebetulnya kemarin itu aku sudah naik shooting ya, dan itu panjang. Maka aku perintahkan sama Graito waktu dia mengedit kemudian di render itu, jadikan 2 gitu. Ya. Ada 10 giga itu. Maka kemarin kan seri yang ke-9. Nah, harusnya ditutup seri yang ke-10. Dan aku nggak usah naik shooting lagi, karena kan sudah tershooting yang kemarin yang cukup panjang itu. Nggak taunya terhapus. Aku kira sudah dibagi 2 sama Graito, ya tinggal ngunggah saja. Ternyata belum, masih diedit yang bagian pertamanya dari yang shooting kemarin. Jadi shooting kemarin itu sudah lengkap seri ke-9 dan seri 10 penutup ya. Karena terlalu panjang aku minta dijadikan 2 gitu. Ternyata ya itu hanya di edit dan di render itu sampai yang separuhnya saja seri ke-9. Yang seri ke-10 belum. Nah, ketika aku lihat di handphone ya, daripada memenuhi memori kan aku delete. Ternyata yang seri ke-10 yang untuk malam ini, yang seharusnya aku tidak naik shooting lagi, terhapus dah. Dan akhirnya terpaksa shooting kembali ya. Nah, aku untuk shooting kembali kan harus lihat urutan ceritanya gitu. Dan aku nggak punya waktu untuk itu. Kalau aku harus nonton lagi seri yang ke-9 ini sampai tuntas, supaya tahu batas-batas mana, nanti aku menjelaskan, tinggal melanjutkan itu aku nggak punya waktu gitu loh. Makanya aku videoku sendiri aja jarang tak tonton, apalagi nonton video orang lain gitu. Aku tidak punya waktu untuk itu.
Maka sekarang akan aku coba sekedar mereview aja lah ya, karena aku nggak tahu batas-batas mana kemarin. Ya, sekedar mereview dari seri yang ke-9 itu, nanti kita lanjutkan gitu aja ya. Mungkin reviewnya agak sedikit panjang jadinya. Nggak bisa seperti review yang biasa itu, mengambil ujungnya lalu kita lanjutkan ya. Oke. Aku ambil air putih yang hangat ya. Taruh sini nanti biar tak minum. Tadi lagi makan jeruk jadi nggak ngopi aku. Gelasnya ada di situ, ambil. Begini ya, aku akan baca dulu komen yang masuk dari sini. Seri ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nanti kita enak ngajinya ya. Pertama dari kucing YouTube ber-805. Ustadz Gus Betik, bagaimana tanggapan Ustadz Gus Betik mengenai video terbaru tentang kurban dari channel Guru Gembul? Kalau jenengan purun mungkin bisa dibuat videonya juga. Aku ndak pernah lihat video orang. Mau guru gembul, mau guru gembil, mau guru gombal, aku ndak pernah lihat. Aku lihat videoku aja seperti tadi aku bilang, aku nggak punya waktu. Ngapain juga lihat video orang? Kecuali video itu memang amat sangat aku butuhkan, aku perlu data, itu biasanya oke lah gitu. Ya. Jadi kalau lihat video orang nggak punya waktu, Mas. Jadi kalau kamu nonton video, kamu sarikan aja videonya apa, terus apa yang mau kamu tanyakan, ngomong. Saya mau tanya yang ini, gitu. Ya, kalau aku harus nonton dari gini, bagaimana tanggapan Gus Betik mengenai video terbaru tentang kurban dari channel Guru Gembul? Lah aku nonton videonya aja enggak kok mau nanggapi apanya. Aku nggak punya waktu untuk video-video gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk kucing YouTuber dan siapa saja, jangan saja kamu nonton YouTube terus tentang apa kamu tertarik, nanti ada yang kurang jelas kamu tanyakan. Ya silakan tanyakan, kalau aku ngerti aku tak jalan, kalau enggak ya PR dulu gitu aja ya. Kalau aku suruh lihat videonya orang, nggak punya waktu aku. Gitu. Ya. Videoku sendiri aja jarang tak tonton kok lihat videonya orang. Gitu. Jadi aku nggak bisa komentari bagaimana gurunya korbannya Guru Gembul. Gitu. Ya, itu jawabanku. Kemudian untuk Kang Nurkolis ya, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam tercerahkan, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam juga ya untuk Kang Mas Nurkolis ya, Isra ya, Islam rasional matur nuwun, dan semoga saudara-saudaraku semua yang ada di Brebes selalu dalam rahman rahim Allah. Kemudian Hamka Fadilah, Imaduddin Isra Tanjung Priok. Oh, namanya Isra juga ini. Kalau kita kan kelompok kita, kajian kita namanya Isra, Islam Rasional. Ya, Imaduddin Isra Tanjung Priok hadir tengah malam nyimak kajian Gus Betik terus. Oke, terima kasih atas merah hatinya ya. Dari Kerinci Jambi, masih setia menyimak pasal seputar sembelihan yang agung ini sampai nanti hingga tuntas, masih dari Mas Kerinci Jambi. Kemudian itu dari Kang Irfan Al-Akbar, kemudian dari Kang Rasmi Nasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar ya. Kang Rasmi Nasmat gimana itu? Sudah bisa diamankan belum channel YouTube ini ya? Dari Kang inilah ya, kemarin aku dapat informasi bahwa video kita di cloning gitu. Sebentar, ini Gerah itu sepedanya mogok ya. Dia harusnya dampingi aku syuting. Nggak tahu apanya lagi yang mogok. Ya. Sebentar tak balas sih. Ya kamu telepon lah. Kamu kan bisa telepon, jangan ganggu aku.
Orang kamu punya nomornya kok. Ya. Jadi sampai mana tadi ya? Oh, sampai yang di cloning itu ya gitu. Ini seharusnya aku syutingnya nggak sekarang. Ini sekarang sudah mau masuk waktu maghrib, suasana sudah gelap, tidak begitu cerah. Seharusnya tadi, tapi aku nggak bisa. Karena moodnya nggak ada. Aku nggak bisa bekerja tanpa mood. Itu masalahnya. Nah, sementara studio kita belum perfect. Kecuali kalau dia perfect, kita mau syuting kapanpun, secara pencahayaan dia mumpuni ya, jadi tidak ada masalah. Ya, cuman ya gitu tadi. Akhirnya apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, gitu ya. Kalau nanti hasil audionya insya Allah bagus, tapi videonya apakah cerah atau tidak ya mohon dimaklumi. Karena ini sudah sebentar lagi maghrib. Apabila nanti maghrib belum selesai, kita pending juga nggak ada masalah, nanti kita lanjutkan. Ya, jadi aku harusnya tadi siang, cuman kan mood nggak bisa. Kalau nggak ada mood aku nggak bisa kerja. Orang-orang seni gitu. Mood itu memegang peranan. Ya. Oke. Kang Nasma terima kasih. Kang Sukarwan Jakarta Utara nyimak monggo. Kang Sahran baru nyimak tengah malam monggo. Pak Iwan Tamin salam Isra. Oke, matur nuwun. Gispati alhamdulillah selalu always Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Mas Gurum Endrukem, videonya sepertinya banyak yang tidak ada iklannya. Contohnya video saat ini di HP ku dari awal sampai akhir tidak ada iklannya. Lost Doll. Tapi di tempatku ada iklannya. Kalau apa namanya? Baru di kan gini ya, kita unggah terus kita bagi iklan ya, itu ini sudah mau masuk maghrib ini. Kalau di handphone nggak bisa bagi iklan itu, di laptop di komputer ya kita bagi iklan, setelah itu kita tes ya, tak tes gitu itu keluar iklannya ya. Tapi ini kata Guru Menrukem iklannya nggak ada. Wah, aduh nggak tahu wis. Gimana nih ceritanya? Seharusnya aku kan nggak ngurusi hal-hal yang seperti itu kan masalah teknis ya, dan aku tidak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya ya seperti ini. Bayangkan 5 bulan masuk ke 6 bulan ya, iklannya tidak memenuhi target, itu kan kebangetan. Masa sih untuk mencapai 1.300.000 saja nggak bisa? Gak tahu kendalanya di mana. Belum lagi di cloning sama bajingan. Ya itulah, dakwah itu banyak rintangan. Maka nanti kalau kamu mengambil posisi seperti aku, kamu bisa ingat, oh seperti itu ya. Apapun rintangannya dihadapi. Begitu. Jangan mengenal putus asa. Ya. Kalau enggak mengenal rintangan, kalau tidak mau rintangan, kalau tidak siap dengan rintangan, ya tidur aja, nggak usah dakwah. Karena itu sunatullah, para kanjeng Nabi dulu dakwah terus orang mau. Nih, rintangannya itu banyak. Lihat semua sejarah kehidupan para nabi. Nggak ada ceritanya kita dakwah orang langsung menerima. Nggak ada ceritanya kita dakwah terus nggak ada rintangan. Nggak begitu. Ya. Semoga ini menjadi bekal kamu nanti kalau kamu masuk dunia dakwah. Apapun rintangan itu hadapi. Ya. Jangan pernah lari dari gelanggang dunia dakwah. Ya. Kemudian terima kasih Kang Gurung Endrukem atas infonya. Kemudian Kang Alsus Masduki, Pis dari Bandung, oke, terima kasih. Agus Subekti ya. Agus Subeki ya, ini nama baru ini sepertinya. Pekalongan hadir Gus. Dari sekian banyak kajian umum rutin yang saya ikuti, sedikit sekali yang mengulas Al-Quran. Para ustadz lebih banyak menukil hadis, kisah dalam kurung dongeng para nabi terdahulu dan membahas kitab mufasirin yang mereka dalam kurung ustadz anggap kompeten. Beruntung sekali saya menemukan channel ini 3 tahun yang lalu. Terima kasih Gus. Oke, kembali kasih salam Isra, salam Isra. Kamu sudah 3 tahun ngaji di sini, tapi namamu aku nggak familiar. Berarti kamu silent ya. Ya mungkin sibuk atau apa-apa, nggak ada masalah ya. Yang penting ada sebuah pencerahan yang kita dapatkan. Karena aku baru kenal namamu ini.
Tapi berdasarkan pengakuanmu 3 tahun yang lalu kamu sudah ngaji ya di sini. Berarti kan santri lama juga ya. Ini menjadi follower di channel ini. Oke, terima kasih Kang Agus. Ya begitulah fenomena di lapangan. Ya. Seperti itu. Jadi ulama-ulama yang dia anggap ulama itu nggak boleh disentuh itu kan goblok. Yang maksud itu hanya Kanjeng Nabi. Semua mau ulama apapun tuh bisa disentuh. Kalau salah ya bilang salah. Tapi kita harus membenarkan. Ini loh benernya. Gitu loh. Jangan bukunya ulama ini dianggap setara dengan Al-Quran sehingga nggak boleh diganggu gugat. Goblok. Gitu. Jadi ilmu itu nggak berkembang. Mandek. Nggak, dia stagnan. Nggak ada eksplorasi. Gitu loh. Makanya gue menentang feodalisme pendidikan seperti itu. Al-Quran itu lautan yang tiada tara, ilmunya banyak. Kok dibatasi hanya kita mengekor pada ulama-ulama terdahulu? Apa urusannya? Kita harus menghormati jasa beliau ketika sebagai informan. Menyampaikan informasi ke kita. Tapi soal pendapat kita boleh sama, boleh beda. Itu loh. Makanya seperti Kang Agus Subeki ini kan bukan dia saja. Ini fenomena di lapangan. Banyak orang jenuh dengan kajian-kajian. Karena ya itu-itu aja. Tidak ada eksplorasi sesuatu yang menuki. Kalau kita kan menuki, kita melakukan kritik teks. Makanya gue tanpa ragu, tanpa apa. Kalau ada yang nggak terima mau apapun, ya ayo. Kita lari ke teks yang menghakimi kita Al-Quran. Gitu ya. Kalau soal pendapat, kamu punya pendapat, aku juga punya pendapat. Ya, dan ini pengakuan dari Kang Mas Agus Subeki ya. Aku baca lagi, Pekalongan hadir Gus. Dari sekian banyak kajian umum rutin yang saya ikuti, sedikit sekali yang mengulas Al-Quran. Ya, para ustadz lebih banyak menukil hadis, kisah, dongeng para nabi terdahulu dan membahas kitab mufassirin yang mereka atau ustadz anggap kompeten. Beruntung sekali saya menemukan channel ini 3 tahun yang lalu. Terima kasih Gus, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemarin juga ada yang pengakuan seperti ini, tapi siapa gue lupa ya. Terima kasih Kang Mas. Semoga pengakuan-pengakuan teman kita ini menjadi trigger untuk kamu semangat belajar. Gitu. Ya. Ini sudah masuk adzan maghrib ya, aku tuntaskan sebentar ya, dan aku akan ke Langgar untuk sholat maghrib berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Putus suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, mau tanya guru, apakah cerita Nabi Ibrahim dalam penyembelihan, apa benar seorang nabi berujar sembarangan mau nyembelih anak seperti cerita dongeng di awal kajian? Sehat selalu Tuan Guru, kami tetap berdoa semoga rumahnya cepat selesai. Amin, biar cepat punya studio baru. Amin, lanjut nih Mas. Kalau studionya masih panjang ceritanya Mas. Ya, kan bisa lihat di video yang aku pernah unggah ya, Ruti Ruah Rumah Tinggal Rumah Dakwah. Itu aku rancang studionya itu di atas, di lantai 2. Ya. Aku ini ngomong terang-terangan sama kalian semuanya. Ya. Dan aku sudah ingatkan, yang punya kemampuan dan kemauan saja, kalau enggak jangan, enggak usah memberikan kontribusi apapun sama gue. Ya. Tentang apa yang gue sampaikan, ya, bahwa gue sekarang sedang membangun rumah tinggal rumah dakwah. Ya. Kalau Anda punya kemampuan, punya kemauan, punya rasa ingin mengambil bagian, monggo. Kalau enggak, jangan. Ya, jangan. Aku ingatkan. Jadi rumah itu kan dibangun atas dasar hutang, gitu loh. Jadi ada yang percaya, ya, memberikan hutang, ya. Jadi itu masih hutang. Aku juga nggak tahu ya. Semua itu Gusti Allah menggerakkan hati beliau, Ibu Titi ya. Iya, Ibu Titi namanya. Ya. Semoga terbalaskan kebaikannya. Itu hutang semua. Dan aku membangunnya bertahap dari mulai pondasi apa adanya sekarang nih. Jadi studionya itu di lantai 2.
ya, di lantai 2. Dan aku tidak mungkin membangun di lantai 2, bangun yang dasar aja sekedar untuk ngiyup, itu magep-magep kata orang Jawa, Senin Kemis. Jadi kalau semoga doa, ya sebagai doa aku suka, aku terima ya doanya, semoga cepat bisa selesai studionya. Nggak tahu kapan selesai. Ya, itu ceritanya. Ya, oke. Tapi sebagai doa aku terima kasih. Ya. Terus Nopek Ceng, sepertinya saya mengikuti akhir-akhir ini memang tidak ada iklannya, Gus. Nggak tahu lah gue. Ya, gimana sebetulnya masalahnya? Karena di tempat gue, kalau kan gue baru unggah, gue bagi iklan, gue tes, iklannya ada. Tapi ini ada 2 laporan nggak ada iklannya, nggak tahu, wes. Ya. Tanya apa tadi? Sebentar. Nabi berujar itu ya, Nabi berujar. Itu kisah, Mas. Itu kisah, tidak ada dalam Al-Qur'an, terserah kamu ya, diambil baiknya saja. Baiknya apa? Kita kan biasa begitu. Gue nanti kalau kaya mau nyumbang dakwah, mau ini, mau itu. Cangkeme karena dia masih kere, masih miskin. Nanti kalau sudah kaya, belum tentu dia lakukan apa yang dia bilangkan gitu loh. Nah, Nabi Ibrahim kagak begitu. Ya dia bilang, gue jangankan wedus, anak kalau Allah yang suruh sembelih, gue sembelih. Itu kan waktu belum punya anak. Ketika punya anak ditagih. Itu loh, ya. Gue nggak tahu apakah cerita itu benar atau hanya sebuah kisah yang dibangun, kisah pesan moral yang dibangun, ya. Artinya itu tidak faktual. Itu hal lain, ya. Tapi sesuatu yang bisa aku sampaikan, ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari cerita itu, yang itu entah itu fakta atau bukan, adalah sebuah ketanggung-jawaban, ya. Seperti yang aku bilang tadi, gue nanti kalau sudah kaya mau bantu dakwah, bantu ini, bantu itu, bangun masjid, ya, memberikan apa saja lembaga dakwah gue bantu, orang yang berdakwah gue bantu. Iya, masih kere, masih melarat, cangkemnya ngomong gitu. Nanti setelah dia jadi konglomerat, belum tentu dilakukan. Lupa sudah. Orang masih kere ya cangkemnya gitu loh. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim dikisahkan, diceritakan dalam cerita itu tidak begitu. Dia orang yang konsisten terhadap apa yang dia ucapkan. Dia melakukan apa yang dia ucapkan. Konteksnya itu nazar gitu ya. Ya Allah tagih. Lu belum punya anak ngomong gitu, sekarang gue kasih anak, gue tagih omongan tuh. Nah, terlepas cerita itu benar atau tidak, faktual atau tidak, tetapi ada sebuah nilai-nilai nilai-nilai moral yang dibagikan untuk kita supaya kita menjadi orang konsisten antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Itu aja yang bisa gue sampaikan, ya. Kemudian Kang Nopeceng sudah oke. Oh, ini Rangga ganteng mungkin ya. Pandaan hadir. Salam Isra, jadi teringat Zam-Zam, apakah sudah ada dibahas, ya? Karena terjemahan surat Ibrahim 14 ayat 37 tidak ada disebutkan. Ya. Oke, terima kasih. Kita belum atau tidak, ya, mendiskusikan tentang Zam-Zam. Nanti itu akan kita diskusikan ketika kita membahas tentang bakah atau makah. Yang itu sudah aku tulis di Facebook tapi sekian tahun lalu. Kalau di YouTube belum. Nanti kita menukil apa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama tentang sebuah lembah, yaitu lembah Bakah. Mungkin di sana nanti kita akan bahas jam-jamnya. Kalau di sini enggak. Kita hanya membahas adanya kesalahan pemahaman publik tentang surat As-Saffat, ya. Dari ayat 100 sampai 113 dalam episode Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail yang terkait dengan korban. Ya, itu yang kita bahas setelah ngaji di sini. Tidak ada lagi dalam otakmu Kanjeng Nabi Ibrahim bawa golok, Kanjeng Nabi Ismail sudah siap-siap digorok, lalu ada suara, jangan. Ya. Terus Nabi Ismail diganti wedhus domba. Maka domba itulah yang dijadikan korban. Itu nggak ada. Cerita itu dari Perjanjian Lama.
kalian telan mentah-mentah tanpa melihat pesan apa dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah diterjemahkan, tafsirkan berdasarkan cerita yang sudah ada dari perjanjian lama. Padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Nah, itu yang sedang kita bahas ya. Sehingga setelah mengikuti kajian ini pada seri yang ke-9, insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Ini sekarang 10. Ya. Yang ke-10 ya. Supaya kalian lebih paham lagi, tidak ada lagi dongeng-dongeng seperti itu dalam otak-otak kalian. Gitu ya. Oke. Untuk Kang Mas apa tadi? Aku tetap ucapkan terima kasih atas doanya ya, putus suasana tentang studio, tapi sepertinya itu masih merupakan sebuah harapan yang nggak tahu kapan Allah kasih rezeki. Untuk saat ini kita hanya sekadar bisa tidur aja, tidak lagi ngontrak gitu, karena kontrakan di sini cukup mahal ya. Jadi dibangun dan itu kan bertahap, beli tanah, pondasi, itu rentang waktunya cukup panjang karena kita bergerak berdasarkan apa yang ada ya. Dananya ada sekian ya sekian. Bisanya pondasi dulu. Ya, nanti sekarang ini sedang tembok. Ya, seperti itu. Jadi kalau bilang studio sepertinya perlu proses lagi. Karena studionya nanti di lantai 2 gitu. Ya. Oke. Jadi itu Kang Mas ya. Aku tetap terima kasih kamu doakan ya. Tapi sebagai kapan dream come true, dream atau dream come true ya itu ya nggak tahu lah ya, hanya Allah yang maha tahu, dan kita mengharapkan Rahman Rahimnya semoga ada jalan untuk menuju ke sana gitu. Oke, sampai sini dulu, kita jeda ya, kita tuntaskan nanti setelah sholat langsung ke materi ya. Aku mau sholat maghrib dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, aku sholat maghrib dulu, nanti kita lanjutkan.